Assalamualaikum teman-teman, ini persiapan malam ini mau iktikaf di Masjid Nur Setiasih Tambun. Ini kita bawa bekal, sebetulnya sih di sana daftar dapat nasi ya, dapat makan, dapat snack juga. Cuman kita kadang bawa bekal aja, iseng-iseng ya. Ini yang mau dibawa buat ke sana. Ini kita bawa nasi juga, takut kurang ya. Padahal di sana juga dikasih nasi. Kita bawa nasi. Ini bawa nasi. Terus ini ada apa namanya? Ada bikin udang balado kentang. Terus ini ikan santan tongkol. Sebetulnya teman-teman di sana juga dikasih makan ya. Dikasih selingan juga, rebusan, kopi. Tapi ini buat iseng aja. Kadang kita kan pengen ngemil juga di sana ya. Ini bikin mie juga. Mie goreng bakso. Tapi nggak pakai telur, takut amis. Karena makannya kan nanti. Ini yang ke puasa yang keberapa ya? Ganjil, ini iktikaf malam ganjil ya. Terus ada buahnya juga. Ada buahnya, nih buah melon. Ini ada kolang-kaling, buah melon, semangka. Nih, ntar ada kita bertiga ya sama anaknya, kan ada lagi libur di sini. Terus ini Yakult juga, dia senangnya Yakult. Kita bawa Yakult juga. Ada ini. Terus waktu ke Parung ada yang jual empek-empek. Ini empek-empek udah digoreng, tinggal makan nanti ya. Empek-empek. Ini banyak banget ya. Nggak lupa juga nih apa namanya, kurma. Kita bawanya kurmanya segini. Ini sih banyak sih kurmanya ya. Ini kurma. Ini kita masukin sendoknya. Kurmanya masukin. Ini banyak banget ya teman-teman ya. Tapi kadang kita kan ada di sela-sela waktu habis ceramah. Jadi ada istirahatnya. Kita istirahat bisa makan di luar. Di sana acaranya ada ceramah, sholat taraweh, ceramah, kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak santri. Kita nanti dibangunin pas makan sahurnya, pas kita qiyamul lailnya, tahajud. Ini kemarin beli tetangga, nastar tetangga nih, kita bawa juga ya. Gini persiapan ya buat nanti malam iktikaf. Ini dia nih, banyak banget ya. Nanti kita bawa air minum juga ya teman-teman. Di sana juga disediain sih air minum, kopi, teh hangat. Tapi kita bawa air minum juga, takut kurang. Nanti kita bawa juga. Siapin juga yang mau dibawa ya teman-teman. Alat sholatnya, sejadah, Quran, terus kaos kaki, terus tasbih digital, mukena, terus perlengkapan gosok gigi ya. Kalau mau cuci muka nanti gosok gigi. Segitu aja ya teman-teman. Ya perlengkapannya. Nanti kalaupun di sana kedinginan pasti bawa jaket ya. Soalnya di sana dingin banget AC-nya. Ini kupon untuk nanti ngambil kotak nasinya. Ngambil nasinya pakai ini. Kita tadi 3 orang. Ini penuh banget.
Silakan minta
pegang remote udah sambil ini orang Bugis Pak, beda orang Bugis ada takut sama istrinya Pak. Ada orang Bugis takut sama istri Bugis Pak, cuma istri kami lebih berani. Pak, ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus akal tahun ini, lulus taufik. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita, tapi dalam bentuk yang lain dan lebih baik. Itu cara Allah mempersiapkan saya apa yang lebih baik. Kawan saya Mustafa, dia sekarang sudah sedikit keluarga. Saya telepon dong, kok bulan lebaran? Enggak, mahal tiket sekarang. Harus sebulan satu bulan habis. Selesai ceramah, silakan ngambil Pocari, tapi penuh antri. Nyari suami deh ketemu. Tadi nggak nganterin ke masjid dulu. Ayahnya jemput anaknya habis les. Jadinya baru ketemu ini. Tadi ada antri Pocari. Oh, udah itu Pocari. Ketiga dari depan yang lebih rapat biar kita tidak terbawa suasana ngantuk. Ibu-ibu juga bisa menyesuaikan bagaimana enak dan nyaman. Orangnya Selamat lagi, tapi ini istirahat dulu, mau makan dulu. Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min munkaril akhlaq yang Sebagian ada yang di luar. akan aku dijauhkan dari akhlak yang munkar. Saya minta apa maknanya akhlak yang munkar? Yang dimaksud dengan akhlak yang munkar adalah Kalau di malam hari bagus kan. akhlak yang secara hakikat manusia itu kita tak suka, apalagi secara hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, akhlak yang terjawab, akhlak yang begitu ada hukum orang Islam, kenapa? Mereka kita sakit bermanfaat dari itu. Apa contohnya? Orang geografis, karakter dan budaya yang tepat itu tidak menghalangi seseorang untuk punya kelembutan, untuk punya bagaimana orang yang tawadhu, tapi dengan kondisinya masing-masing. Saya kuliah S1 di Mesir, S2 saya di Sudan. Karakternya beda Pak. Kalau orang Mesir itu kalau ngomong sambil angkat tangan begini. Ini ketika kami ke Sudan, jumpa dengan orang Sudan, kita ngomong pakai tangan begini, mereka itu cuma diam. Nah, tapi Bapak Ibu suatu orang mati bukan berarti ada. Masalahnya adalah ada. Nah, Bapak Ibu bagaimana menerangkan kepada anak-anak Gen Z berkaitan dengan adab? Anak Gen Z ini, kalau yang sependek saya pahami, mereka itu tidak suka dengan cara doktrin, tapi dia ngobrol. Kemudian disentuh, ini kira-kira pantas apa enggak? Karena tadi mereka itu dunianya sudah berbeda dengan kita. Dan jangan dikira anak-anak kita itu nggak bergaul. Mungkin kalau kita dulu bergaulnya sama tetangga, main bola bareng, main layangan bareng. Tapi anak sekarang itu bermainnya jauh lebih luas dengan orang-orang dari luar negeri dan lain sebagainya. Karena apa? Duduknya di belakang biar bisa senderan. Yang bikin mereka Ya. kemudian Jam berapa? secara teknologi. Lampunya udah mulai diredupin. Tapi masih ada yang baca Quran, yang sholat masih ada. Waktunya istirahat dulu. Istirahat dulu. Tidur
bajunya seadanya, pakai bantal jaket. Masih ada yang baca Quran. Nanti dibangunin. Ibu-ibunya ada di lantai atas juga. Sebenarnya bapak-bapak. Banyak yang di luar juga. Katanya kalau di dalam dingin, AC-nya dingin banget. Suami di luar. Kalau di dalam katanya dingin. Pas di halaman luar. Kantongnya pakai jaket. Meninggalkan kita akui kesalahan-kesalahan kita kepada mereka. Sesungguhnya kasih sayang mereka jauh lebih besar dari kebaktian kita. Sesungguhnya jasa-jasa mereka, kebaikan mereka, orang tua kita itu tidak akan mungkin bisa kita balas kecuali kita selalu memohonkan ampun, kita doakan mereka. Maka ya Allah, di malam ini kami selaku anak-anak dari orang tua kami, ya Allah, mengakui bahwa kami masih banyak kekurangan. Kami belum mampu untuk menjadi anak yang terbaik. Maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Rahmatilah kedua orang tua kami. Lalu malam ini kami mohon Engkau berikan ampunan atas dosa-dosa orang tua kami, serta berikanlah limpahan kasih sayang-Mu kepada mereka, sebagaimana mereka telah memberikan curahan kasih sayangnya kepada kami semua. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Begitu juga ya Allah, kami selaku orang tua belum mampu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Mungkin kami masih banyak kekurangan, dan pasti kami banyak kekurangan dalam membesarkan, dalam mendidik, dalam memelihara, dan dalam membimbing anak kami untuk menuju cahaya hidayah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka janganlah Kau murkai kami atas kelalaian kami itu ya Allah. Melalui malam ini kami mohon ampun ya Allah, dan berikanlah petunjuk kepada kami untuk dapat menjadi orang tua yang baik dan terbaik untuk anak-anak kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami panjang umur. Ini antri tukar kupon. Nasi tukar apa aja sih ya? Ini ada nasi kebuli. Tukar kuponnya bisa pilih ya, bisa nasi kebuli. Terus ini apa? Bukan, ini nasi Padang. Kita sahurnya di
Sahur bareng. Bukan buka bersama doang yang bareng ya. Yes. Sahur bersama. Masih kebuli. Masih ada. Kita sahur bersama dulu teman-teman. Oh itu sama aku dia. Di sana kita dulu. Apa? Itu berat sebelah. Kita waktunya pulang teman-teman. Pulangnya pagi. Jadi nggak nginep lagi berturut-turut karena suami masuk kerja. Jadi kita iktikafnya cuman semalam aja, pulang pagi. Tadi kita sampai sahur, terus sholat subuh, kuliah subuh, dan sekarang waktunya pulang. Balik lagi ke rumah. Aktivitas lagi seperti biasanya. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.